Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala isanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Warinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Rekan-rekan pemirsa Sucipta Abu Yahya channel, alhamdulillah kita akan berusaha melanjutkan kembali ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang mana ini saya sampaikan dari rumah mengingat keterbatasan tempat dan waktu. Di antara manfaat kita terus melanjutkan pelajaran ini adalah karena bagi seorang thalibul ilmi, belajar dan mengajar adalah bentuk ibadah yang akan terus mengalir pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan," atau "idza mata ibnu Adam, in qata'anhu amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yad'u lah." Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah darinya amalnya kecuali dengan 3 hal, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir, ilmu yang dimanfaatkan, itu yang diamalkan oleh orang-orang yang mengambil ilmu darinya, ataupun anak soleh yang mendoakannya. Alasan kedua, karena apabila ilmu tidak diajarkan, tidak dipelajari, maka ilmu itu akan hilang. Jika ilmu harus tetap dipelajari dan diajarkan. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu konyong-konyong dari dada-dada para hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya oleh para ulama, diwafatkannya ulama. Sehingga kita berusaha terus menggali ilmu ini selama ada yang menyampaikannya, termasuk kita dan antum, untuk terus mempelajari ilmu. Dan yang ketiga adalah bahwasanya mengajar adalah warisan para nabi, sehingga hal ini jangan sampai kita sia-siakan. Baik, kita akan masuk pada awal surat dari surat Al-Fil, yang mana surat ini adalah tanda di antara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kaum Quraisy, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi mereka dari pasukan bergajah yang telah bertekad untuk menghancurkan Ka'bah dan menghapus jejaknya di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membinasakan mereka, membinasakan para pasukan gajah tersebut. Yang mana diriwayatkan bahwa Abra al-Ashram membangun sebuah gereja yang sangat megah di kota San'ah, yaitu di kota Yaman, di daerah Yaman. Bangunannya tinggi, halamannya luas. Orang-orang Arab menamai gereja tersebut dengan Al-Qulais, karena saking tingginya bangunan tersebut, siapapun bisa memandangnya. Bahkan kopiah mereka, kolan suah mereka hampir jatuh karena saking
dengaknya kepala-kepala mereka. Abraha bertekad memalingkan ibadah haji orang-orang Arab ketika itu ke gereja yang ia bangun. Lalu ia umumkan hal itu di seluruh kerajaannya. Maka hal ini direspon oleh orang-orang Arab yang mana mereka membenci keputusan tersebut. Sampai akhirnya sebagian dari mereka berangkat menuju gereja tersebut, lalu masuk ke dalamnya diam-diam dan mengotorinya. Ketika para penjaga gereja melihat kejadian tersebut, mereka melaporkannya kepada Abraha, yang mana perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena marah terhadap rencana Abraha. Maka Abraha pun bersumpah ia akan benar-benar berangkat menuju Ka'bah dan akan menghancurkannya batu demi batu. Imam Muqatil menyebutkan bahwa beberapa pemuda dari Quraisy pernah masuk ke gereja tersebut dan membakarnya. Pada hari itu angin bertiup sangat kencang sehingga gereja pun terbakar habis. Maka Abraha pun bersiap-siap dengan pasukan besar yang amat banyak agar tidak ada yang dapat menghalanginya. Ia membawa seekor gajah yang sangat besar tubuhnya yang bernama Mahmud, ya. Gajah tersebut disebut atau dinamai dengan nama Mahmud. Diriwayatkan dikatakan bahwa ia pernah membawa 12 ekor gajah lainnya selain itu. Ya, si Abraha ini membawa pasukan 12 gajah lainnya. Ketika orang-orang Arab mendengar kabar keberangkatannya, mereka sangat terkejut dan memandang bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk membela rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah seorang bangsawan dari Yaman. Ia bernama Dzunafar. Ia mengajak kaumnya berperang melawan Abraha dan berjihad membela Baitullah. Mereka pun memenuhi ajakannya dan berperang melawan Abraha, namun mereka kalah. Ya. Pasukan Dzunafar ini kalah. Abraha terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di wilayah Khot'am. Di sana ia dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khot'ami bersama kaumnya. Mereka pun berperang, namun Nufail pun kalah dan ditawan. Jadi di sini Abraha ditahan atau dihadang oleh dua pasukan. Yang pertama pasukannya Dzunafar dan Nufail bin Habib al-Khot'ami. Namun kedua-duanya kalah. Abraha bermaksud membunuh Nufail, tetapi kemudian memaafkannya dan menjadikannya penunjuk jalan di wilayah Hijaz. Lalu ketika dia melewati wilayah Taif, penduduknya dari suku Thaqif keluar dan menyambutnya dengan hormat. Ini berbeda dengan dua kelompok pertama. Mengapa mereka menghormati pasukan gajah? Karena mereka khawatir terhadap rumah berhala mereka yang disebut Al-Lat, dihancurkan oleh pasukan tersebut. Maka Abraha memperlakukan mereka dengan baik. Mereka pun mengirimkan seorang penunjuk jalan bernama Abu Righal. Dari penduduk Taif ini mengutus Abu Righal untuk menjadi penunjuk jalan pasukan Abraha. Tatkala Abraha sampai di daerah Al-Muwammas, yaitu tempat yang dekat dengan Mekah, ia berkemah di sana, lalu pasukannya menyerang harta benda penduduk Mekah berupa unta dan hewan ternak lainnya. Maka pasukan Abraha mengambil harta rampasan tersebut, dan di antara rampasan tersebut ada 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ya, ada 200 unta milik Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengutus Hinatah, al-Himyari, mengutus Hinatah al-Himyari ke Mekah
dan memerintahkannya untuk mendatangkan kepadanya orang yang paling terhormat dari suku Quraisy, serta menyampaikan pesan bahwa sang raja tidak datang untuk memerangi mereka kecuali bila mereka mencoba menghalanginya. Hinata pun datang ke Mekah dan ditunjukkan kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Maka Abdul Muttalib berkata, "Wallahi ma nuridu hirbahu." Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Wa ma luna bidzalika min taqah, karena kami tidak memiliki kemampuan. Hada Baitullah al-Haram wa baitu khalilihi Ibrahim. Ya, Ka'bah ini adalah rumah milik Allah dan rumah kekasihnya itu Ibrahim. Fa in yamna'hu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Wa in yakhli bainahu wa bainah wallahi ma indana daf'un anhu. Ya, jika Allah Ta'ala berkehendak, dia akan melindungi rumahnya dan tanah haramnya. Tetapi jika dia membiarkannya, maka demi Allah Ta'ala, kami tidak memiliki daya upaya untuk menolaknya. Maka Hinata pun berkata kepadanya, "Fadhhab ma'i ilaih." Kalau begitu, pergilah bersamaku menemuinya. Maka ia pun pergi bersama Hinata, ya, atau Hunata, menemui Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, ia pun menghormatinya, karena Abdul Muttalib adalah seorang lelaki yang besar tubuhnya dan tampan rupanya. Maka Abraha pun turun dari singgasananya dan duduk bersamanya di atas permadani. Kemudian Abraha berkata kepada juru bicaranya, "Qul lahu ma hajatuk." Katakan kepada Abdul Muttalib apa keperluannya. Maka Abdul Muttalib menjawab melalui juru bicara tersebut, "Inna hajati an yarudda alayya al-malik mi'atai ba'ir asabahali." Ya. Keperluanku hanyalah agar sang raja mengembalikan kepadaku 200 ekor unta yang telah diambil dariku. Maka mendengar hal itu, Abraha pun berkata, "Laqad kuntu ajabtani hina ra'aituk." Ya. Aku sungguh telah kagum kepadanya, ya. Ajabatni hina ra'aituk. Ya, aku sungguh telah kagum kepadanya ketika kali pertama aku melihatnya. Summa qad zahatu fika hina kallamtani. Tetapi aku menjadi meremehkannya ketika engkau berbicara kepadaku. Atakallamani fi mi'atai ba'ir asabtuha lak. Ya. Engkau membicarakan tentang 200 ekor unta yang aku rampas. Wa tatruku baitan huwa dinu abaik. Ya. Tapi engkau meninggalkan simbol utama, yaitu rumah Allah Ta'ala, yang itu menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Qad ji'tu lihadmihi la tukallimni fih. Ya. Aku datang untuk menghancurkannya, tetapi mengapa engkau tidak membahasnya itu terhadap kau? Ya. Maka Abdul Muttalib menjawab dengan penuh keyakinan, "Ini ana rabbul ibil." Sesungguhnya aku adalah pemilik unta. Ya. Wa in lil baiti rabban, ya, sayamna'u. Ya. Adapun bait tersebut adalah memiliki Rabb, ya, memiliki pemilik yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia akan menjaganya. Maka Abraha pun menjawab dengan sombong, "Makana liyamtani aminni." Tidak ada yang dapat mencegah atau menghindar dariku. Maka Abdul Muttalib pun berkata, "Anta wadak." Itu urusanmu dengan Allah Ta'ala. Dikatakan pula bahwa Abdul Muttalib, ya, bahwa bersama Abdul Muttalib ada sekelompok pembesar Arab. Mereka menawarkan kepada Abraha seperti harta penduduk Tihamah, asalkan ia mau kembali dan tidak menghancurkan Ka'bah. Tetapi ia menolak tawaran tersebut.
Abrah pun mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib kembali kepada Quraisy dan memerintahkan mereka untuk keluar dari Mekah dan berlindung di puncak-puncak gunung, karena khawatir pasukan Abrah akan menimpakan bencana kepada mereka, menimpakan serangan kepada mereka, kaum Quraisy. Kemudian Abdul Muthalib berdiri di depan Ka'bah, memegang cincin pintunya dan berdoa kepada Allah Ta'ala bersama beberapa orang Quraisy yang ikut berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala terhadap Abrah dan tentaranya. Ia berdoa dengan syair yang terkenal, Allahumma innal mar'a yamna rihalahu famna rihaka wansur ala ali as-salib wa abidihi al-yawma. Ya Allah, seorang manusia pasti melindungi rumah dan hartanya, maka lindungilah rumahmu. Menangkallah hari ini pasukanmu atas pemuja salib, al-salib, dan para penyembahnya. Janganlah salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuasaanmu. La yaghlibanna salibuhum. Setelah itu mereka pun pergi menuju puncak-puncak gunung. Imam Muqatil menyebutkan bahwa mereka meninggalkan di sekitar Ka'bah 100 ekor unta yang telah diberi kalung tanda sembelihan, dengan harapan agar sebagian pasukan Abraha menyentuhnya tanpa hak. Lalu Allah Ta'ala menurunkan azab kepada mereka karenanya. Ketika pagi hari, Abraha bersiap untuk masuk ke Mekah dan mempersiapkan pasukannya. Saat mereka mengarahkan gajah ke arah Mekah, gajah itu ternyata duduk atau enggan maju. Sementara Nufail bin Habib, yang mana ini adalah pemimpin pasukan kedua yang sempat menghalangi pasukan bergajah ini, dan dia takluk di tangan Abraha dan menjadi penunjuk jalan. Ternyata dia berlari ke arah gunung, khawatir terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memukul gajah itu agar berdiri, tetapi ia enggan. Mereka memukul kepalanya dengan kapak besar, mungkin di bagian yang tumpulnya tentunya, wallahu alam, dan memasukkan besi pengait ke bagian bawah tubuhnya untuk menariknya agar berdiri, namun ia tetap menolak. Gajah-gajah tersebut tetap menolak untuk berjalan. Ketika mereka mengarahkan gajah ke arah Yaman, ia segera berdiri dan berlari. Tetap diarahkan ke arah Syam pun, ia pun melakukan hal yang sama, tetapi diarahkan ke timur, diarahkan ke timur juga demikian. Tetapi ketika diarahkan ke arah Mekah, gajah tersebut kembali duduk. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka burung-burung dari arah laut yang bentuknya adalah seperti burung walet atau burung hitam kecil. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya, seukuran biji kacang atau biji adas. Tidak seorang pun yang terkena batu tersebut, melainkan pasti binasa. Tidak semua dari mereka terkena batu itu, namun yang terkena tubuhnya hancur dan mereka pun lari tunggang langgang menyusuri jalan mencari Nufail untuk menunjukkan jalan pulang. Sementara Nufail berada di atas gunung bersama kaum Quraisy dan orang-orang Arab Hijaz, menyaksikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada pasukan bergajah sebagai bentuk adab dan pembalasan. Maka Nufail pun bersyair, Ainal mafar wal ilalhu talib wal ashram al maghlub laisal ghalib. Kemanakah tempat lari, sedang Allah Ta'ala adalah yang mengejar, dan Abrah si mulut sumbing itu yang kalah, bukanlah yang menang. Al-Imam Al-Waqidi meriwayatkan dengan sanadnya bahwa ketika mereka bersiap masuk ke tanah haram dan mengatur posisi gajah itu dapat diarahkan ke segala arah melainkan ke arah Ka'bah. Jika diarahkan ke arah Ka'bah, dia rebah dan menjerit. Abrah pun marah, mencaci pawang gajah tersebut dan memukulnya agar memaksa gajah masuk ke tanah haram.
Sementara itu Abdul Muttalib dan sekelompok pembesar Quraisy berada di Gunung Hira menyaksikan apa yang dilakukan oleh pasukan Habasyah dan menunggu apa yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Mereka kaum Quraisy menyaksikan keadaan pasukan bergajah, suatu peristiwa yang benar-benar menakjubkan dan luar biasa. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala mengutus kepada mereka burung-burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa, apakah engkau belum melihat kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan oleh Rabbmu bi ashabil fil, kepada pasukan bergajah. Alam tara kaifa apa? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaiduhum, makar mereka itu dalam keadaan sia-sia. Dan seterusnya. Yang mana burung-burung itu ya berwarna kuning kehijauan, yang dimana diriwayatkan oleh Imam Al-Waqidi. Sedikit lebih kecil dari burung merpati dengan kaki berwarna merah, dan setiap burung membawa 3 batu kecil sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muqatil. Burung-burung terbang tinggi di atas pasukan lalu melemparkan batu-batu tersebut kepada mereka. Kata Imam Atha, laisa kulluhum asabahul adab fi sa'ati rahinah, bal minhum man halaka sari'an wa minhum man ja'ala yatasaqatu udwan wa huwa rabu. Tidak semua dari mereka terkena adab pada saat yang sama. Sebagian langsung binasa, sementara yang lain berguguran anggota tubuhnya satu demi satu dalam keadaan melarikan diri. Ibnu Ishaq mengatakan ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, di antara nikmat yang diingatkan kepada kaum Quraisy, yang mana di awal-awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Quraisy ini adalah penentang dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala ingatkan mereka dengan peristiwa ini, yang mana ini adalah nikmat besar ketika Allah Ta'ala mengembalikan mereka dari ancaman pasukan Habasyah, menjaga keberadaan dan kekuasaan mereka. Allah Ta'ala turunkan faja'alam ka'asfim ma'kul, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian sampai faja'alun ka'asfim ma'kul. Begitupun surat setelahnya, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi dua surat ini, Al-Fil dan Quraisy, adalah bentuk tadzkir kepada kaum Quraisy yang saat-saat itu di awal dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penentangan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau. Ibnu Hisham menjelaskan makna kata-kata dalam surah tersebut. Ababil artinya berjamaah atau berkelompok-kelompok, dan orang Arab tidak pernah menggunakan bentuk tunggalnya, ya. Ababil adalah bentuk yang digunakan khusus ketika menggambarkan sesuatu yang banyak. Adapun sijil, Yunus An-Nahwi mengabarkan bahwa di kalangan Arab kata itu bermakna asadidus salb, itu yang sangat keras atau padat. Sedangkan al-asf adalah berarti daun tanaman yang belum dipotong. Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak berkata, ababil yatba'u ba'duha ba'dan. Ababil adalah kelompok burung yang saling mengikuti satu sama lain. Adapun Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah, al-ababil maknanya al-katsirah, yaitu yang banyak. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya kata-kata ababil adalah bukan nama burung, tetapi menggambarkan keadaan burung tersebut. Ya. Imam Ikrimah mengatakan, kanat tayran
khadran kharajat minal bahr laha ru'usun karu'usis siba. Burung-burung itu adalah berwarna hijau, keluar dari laut, ya, dari arah laut. Mereka memiliki kepala seperti kepala singa. Subhanallah. Ini sebagaimana digambarkan oleh Ikrimah. Atau karu'usis siba, maksudnya seperti kepala-kepala hewan-hewan buas. Beberapa faidah dari surat Al-Fil ini. Yang pertama adalah bahwasanya kekuasaan Allah Ta'ala di atas segala kekuatan manusia, betapapun kuatnya manusia tersebut. Bahwasanya ketika mereka pasukan bergajah itu tidak lagi mampu dicegah oleh Dzunafar dan pasukan Nufail bin Habib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencegah mereka. Maka ini menjadi tanda bahwa siapapun yang menentang kehendak Allah, menentang kehendak dan syariat Allah Ta'ala akan binasa, meski tampak kuat secara lahir. Kemudian faidah kedua, adanya nikmat keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya disyukuri dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana nanti insya Allah lanjutan dari surat Al-Fil ini. Faidah ketiga adalah bahwa kebinasaan adalah akibat kesombongan dan niat jahat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya konteksnya dalam hal ini adalah rumah Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang bisa kita bahas dari kajian surat Al-Fil ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.